Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Almus TV dan anak-anakku sekalian yang berbahagia. Pada video kali ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah tutorial bagaimana cara kita merakit dan membangun sebuah PC. Dan PC yang akan kita rakit ini adalah PC yang akan kita gunakan untuk berbagai keperluan konten kreatif. Sebagaimana yang kita ketahui, channel Almus TV adalah channel yang rajin memproduksi konten-konten kreatif berupa cover lagu, kemudian video pembelajaran, dan berbagai macam kegiatan-kegiatan akademik di MTS Al-Musyarrafah ini. Nah, tentu saja karena konten yang kita gunakan itu adalah konten kreatif, maka PC yang kita perlukan adalah PC yang bertenaga, PC yang mumpuni, PC yang bisa mengolah grafis dan video itu secara cepat. Sebagaimana kita ketahui anak-anak sekalian, bahwasanya sekarang ini masyarakat mengenal bahwa pemain PC, terutama pemain prosesor itu hanya ada dua pemain besar, yaitu Intel dengan Pentium dan Core i seriesnya, dan juga AMD dengan Ryzen seriesnya. Nah, dulu Intel itu memang sangat menguasai pasar prosesor, pasar PC. Hampir semua lini produksi yang dibuat untuk komputerisasi itu berbasis Intel secara mayoritas. Tetapi sekarang keadaannya sudah tidak seperti itu. Ternyata AMD dengan Ryzen seriesnya sekarang sudah mampu menyalip kedikjayaan Intel. Sekarang AMD sudah sangat menjadi prosesor yang digemari dan dipakai oleh masyarakat luas. Nah, oleh karenanya anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membangun sebuah sistem PC yang akan kita gunakan untuk mengedit berbagai macam kebutuhan konten kreatif, kebutuhan grafis, dan seterusnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membangun sebuah PC berbasis AMD Ryzen 3600. Oleh karena kebutuhan akan konten kreatif itu membutuhkan kapasitas yang besar, kemudian kinerja yang tinggi, maka pada kesempatan ini Ryzen 5 3600 akan menjadi pilihan kita bersama. Baik, di depan kita ini sudah ada berbagai macam perangkat dan peripheral PC yang akan kita rakit. Kita akan mengenal terlebih dahulu satu persatu peripheral yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah mainboard. Nah, anak-anak dan pemirsa sekalian, mainboard yang kita gunakan pada kesempatan kali ini adalah ASRock B450 Steel Legend. Ini adalah mainboard premium yang dikeluarkan ASRock yang menggunakan chipset terbaru dari AMD, yaitu AMD B450. Mainboard ini berplatform ATX ya, jadi ukurannya cukup besar. Nah, juga mainboard ini sudah dilengkapi dengan chipset heatsink yang melindungi dan mendinginkan chipsetnya, dan dia sudah berbasis RGB maksud saya. Kemudian anak-anak sekalian, di dalamnya juga sudah dilengkapi dengan I/O interface yang mendukung peripheral terkini. Di antaranya adalah sudah mendukung untuk penggunaan SSD M.2 NVMe dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah prosesor. Yang kita gunakan prosesor untuk kesempatan kali ini adalah AMD Ryzen 5 3600 dengan 6 core dan 12 thread ya, dengan kecepatan dengan menggunakan soket AM4. Nah, AMD Ryzen 5 ini sudah memiliki kecepatan 3,6 GHz dan maksimal up to 4,2 GHz. Nah, anak-anak sekalian, yang berikutnya adalah memori atau DDR yang akan kita gunakan, ya ini pada kesempatan ini adalah DDR4 ya. DDR4 yang kita gunakan produksi dari PNY ya. PNY ini adalah sebuah perusahaan peripheral PC, terutama yang memproduksi chip yang akan digunakan untuk membuat memori, media penyimpanan, SSD, dan seterusnya. Yang kita gunakan ini adalah
memori DDR4 dengan kapasitas 16 GB dengan jumlah keping 2 kali 8 GB RGB ya. Jadi pada memori yang kita gunakan ini juga dia sudah berbasis RGB. RGB itu sekarang sudah sangat tren di kalangan para perakit PC, para gaming dan para komputer antusias. Mereka menyukai dengan sistem RGB ini karena akan menampilkan garis-garis, sinar-sinar LED yang indah dan cantik. Kemudian yang berikutnya, untuk media penyimpan data kita menggunakan yaitu Cleve 512 GB, yakni sebuah SSD M.2 NVMe ya. NVMe ini, M.2 NVMe ini adalah sebuah harddisk terbaru, model terkini yang memiliki kecepatan jauh lebih cepat dibandingkan dengan harddisk konvensional yang selama ini kita gunakan. Kalau dulu harddisk konvensional itu berbentuk sebuah plat besi ya, di dalamnya itu ada sebuah piringan magnetik dengan jarum pencarinya, dia bekerja secara mekanik. Sekarang semuanya sudah digantikan hanya dengan chips kecil dengan kecepatan yang konon katanya bisa memiliki kecepatan 20 kali lebih cepat dibandingkan dengan harddisk konvensional biasa. Lalu bagaimana dengan harddisk 3,5 in harddisk konvensional yang biasa kita gunakan? Itu tetap nanti akan kita gunakan untuk menyimpan data-data video dan data-data foto serta data-data lainnya yang memang akan memerlukan kapasitas yang jauh lebih besar, karena memori SSD M.2 NVMe ini masih sangat mahal harganya. Untuk kapasitas 512 GB saja dia sudah setara dengan harddisk konvensional dengan kapasitas 2 TB. Maka harddisk SSD M.2 NVMe ini akan kita gunakan untuk menginstal sistem dan aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan. Yang berikutnya, anak-anak sekalian, kita juga akan menggunakan yaitu harddisk SATA SSD dengan kapasitas 500 GB. Ya, ini juga nanti akan kita gunakan sebagai media penyimpan data. Yang berikutnya, anak-anak sekalian, selain itu kita juga akan gunakan, nah ini adalah VGA card ya. VGA card yang kita gunakan pada perakitan kali ini berasal dari Inno 3D, yaitu GeForce GTX 1050 Ti. Apa itu VGA card? Nah, anak-anak sekalian dan para pemirsa, VGA card itu adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mengolah grafis. Bagi kalian yang hobi gaming, bagi kalian yang hobi membuat dan memproduksi konten-konten kreatif, rendering dan olah grafis lainnya, maka VGA card ini mutlak kalian perlukan. Kalau seandainya kalian tidak menggunakan VGA card, maka yang terjadi adalah pekerjaan kita, proyek kita akan berjalan lambat. Nah, bagi kalian para penggemar gaming, bagi kalian para penggemar dan pembuat konten kreatif untuk rendering, maka VGA card ini akan menjadikan kerja kita, proyek kita akan berjalan jauh lebih bagus, lebih mulus, dan tentu saja hasilnya akan jauh lebih maksimal. Selain itu juga kita ada VGA card dari Power Color ya, yakni Radeon RX 570 8 GB. Ya, ini juga nanti akan kita gunakan untuk mengupgrade PC kita yang selama ini kita gunakan. Jadi kita pada kesempatan ini menyediakan 2 buah VGA card. Berikutnya adalah ini adalah casing. Casing ini adalah tempat bersemayamnya, tempat dipasangnya semua peripheral ini. Nah, casing yang akan kita gunakan berasal dari GameMax Revolve ya. Dia berbasis ATX, jadi casingnya cukup besar. Di dalamnya sudah terdapat 6 buah cooler fan untuk mendinginkan suhu yang ada di dalamnya. Dan tentu saja selain itu kita juga akan menggunakan yakni PSU
power supply unit. Yang kita gunakan ini berasal dari Aerocool dengan nama Lux. Kapasitasnya adalah 550 watt ya. RGB juga. Nah, ini RGB juga, dan memorinya serta mainboardnya juga RGB. Ini adalah perangkat atau peripheral yang akan kita gunakan dalam perakitan kali ini. Dan tentu saja anak-anak sekalian, ada beberapa perangkat lagi di sini seperti kita gunakan nanti adalah Cooler Fan Aura RGB 12 in yang akan kita gunakan nanti di bagian atas casing, dengan tujuan agar supaya nanti sirkulasi udara yang ada di dalam sistem kita itu jauh lebih baik, jauh lebih lancar, dan tentu saja akan menghasilkan suhu yang jauh lebih stabil ya, dan kinerja PC yang jauh lebih cepat. Baik anak-anak sekalian, itu saja perangkat-perangkat yang akan kita gunakan pada kesempatan perakitan kali ini, dan saya berharap kalian mengikuti seluruh kegiatan perakitan PC ini untuk menjadi referensi kalian agar bisa nanti kalian merakit sendiri PC sesuai dengan kebutuhan kalian. Karena merakit PC sendiri tentu ada keuntungan tersendiri, yakni kita bisa memilih perangkat-perangkat yang sesuai dengan kebutuhan kita, dan tentu saja anggaran yang kita sesuaikan dengan budget yang kita miliki. Mari sama-sama kita mulai merakit. Baik, yang pertama kita keluarkan terlebih dahulu mainboard dari boxnya, dan di dalamnya sudah ada buku-buku manual, kemudian ada tray I/O interface, kemudian juga ada kabel SATA, dan ada buku garansi biasanya. Kita keluarkan mainboardnya dengan hati-hati dan kita letakkan saja nanti di atas box daripada mainboard untuk segera kita bisa memulai merakit PC kita. Jangan lupa kita juga siapkan prosesor yang akan kita pasangkan di atas mainboard, karena prosesor ini adalah perangkat pertama yang akan kita pasang pada mainboard. Pada mainboard terdapat bracket ya, kita buka terlebih dahulu keempat skrupnya yang ada di sebelah mengapit di antara soket prosesor. Kita buka terlebih dahulu, nanti kita gunakan lubang skrup ini untuk memasang fan prosesor yang sudah include, sudah jadi satu paket dengan prosesornya. Ini adalah prosesornya. Kita perhatikan sudut-sudutnya. Langkah lebih baiknya kita melihat buku manual agar supaya kita tidak salah. Kita buka tuas pengait prosesornya dan kita letakkan secara benar. Tidak perlu kita tekan, apabila posisinya sudah benar dia akan masuk secara otomatis. Dan setelah itu kita kunci, kita tekan, dan dia akan terkunci. Nah, sebelum kita memasang fan prosesor, kita akan memasang terlebih dahulu thermal paste. Ya, thermal paste ini adalah sebuah pasta untuk menghantarkan hawa panas secara maksimal dari chips prosesor kepada fan prosesor. Biasanya dipasang secara menyilang. Kemudian setelah itu kita ambil fan prosesornya, lalu kita pasangkan kepada baut-baut atau skrup-skrup yang sudah ada. Jangan lupa kita paskan terlebih dahulu posisi kaki dengan posisi skrupnya. Ini ada 4 kaki dan ada 4 skrup. Kita perhatikan posisinya. Apabila sudah pas ya, silahkan kita letakkan ya sampai dia menempel pada posisinya masing-masing. Kemudian untuk menguncinya ya, silahkan kita kencangkan dengan cara menyilang dari sudut ke sudut. Kemudian kita kencangkan, tidak usah terlalu kencang dahulu. Kita kencangkan ke 4 skrupnya, pelan-pelan saja ya. Setelah semuanya sudah masuk ke dalam skrupnya, barulah kita kencangkan. Dan ingat, ketika kita mengencangkan tidak perlu menggunakan tenaga yang sangat kuat. Cukup setelah dia kuat, maka kemudian kita masukkan kabel fan prosesornya ke soket yang sudah tersedia. Setelah itu kita persiapkan memori. Ini adalah memori DDR4 ya, perangkat kedua yang kita pasang setelah prosesor. Memori ini ada 2 keping 2 kali 8 GB. Kita persiapkan, kita pasang pada soketnya. Ingat, di memori itu terdapat sebuah kaki yang ompong. Nanti akan kita letakkan pada juga jalur yang ada batasnya.
Nah, kita buka tuas pengunci pada soket pertama ya. Jangan lupa di situ nanti jalan yang ompong itu akan ketemu dengan jalur yang ada pembatasnya. Kita tekan pelan-pelan sampai dia bunyi klik. Ya, setelah dia bunyi klik berarti dia sudah terpasang. Kemudian kita pasang kembali memori yang kedua ya, pada kondisi yang sama kita tekan sampai dia bunyi klik keduanya, maka dia sudah terpasang. Selanjutnya kita akan pasang yaitu SSD M.2 NVMe. Nah, SSD M.2 NVMe ini dia dipasang pada slot PCI Express ya, karena dia bentuknya sangat kecil dan tipis sekali. Tapi jangan lupa kita buka terlebih dahulu heatsink yang ada di mainboardnya. Pada beberapa mainboard premium memang slot daripada SSD M.2 NVMe ini sudah disediakan heatsink sebagai pendinginnya. Kita pasang dengan hati-hati pada slot yang sudah tersedia ya. Setelah dia terpasang, barulah kemudian kita pasangkan heatsinknya. Kita pasangkan heatsink ini agar supaya nanti panas yang dihasilkan oleh SSD ini dapat terserap dengan baik sehingga kondisinya stabil. Jangan lupa kita skrup pada kedua sisinya ya. Kita skrup pelan-pelan saja skrupnya, dan tidak perlu terlalu kencang, tidak perlu terlalu bertenaga. Setelah dia sudah cukup ya, asal dia sudah kencang saja sudah cukup ya. Itu sudah cukup untuk kita lanjutkan kepada proses berikutnya. Baik, setelah itu mainboard akan segera kita pasang ke dalam casing ya. Nanti perangkat-perangkat yang lain menyusul. Ini adalah perangkat utama tadi seperti prosesor, kemudian memori ya, kemudian SSD M.2 NVMe sudah kita pasang, dan selanjutnya kita akan memasang mainboard. Terlebih dahulu jangan lupa kita pasang tray input outputnya ya di bagian belakang casing ya. Kita letakkan, kita posisikan dengan pas ya. Oke, itu ada di bawah kipas biasanya, dia di bagian paling belakang. Nanti disitulah nanti jalur I/O itu akan saling terhubung dengan perangkat-perangkat kabel ya. Kita letakkan dengan hati-hati, kita sesuaikan dengan posisi skrup yang ada, dan kita mulai mengujinya ya. Mengujinya juga sama ya, mengencangkan mainboard juga sama, yaitu kita mulai dari sudut ujung ke sudut ujung secara menyilang. Tujuannya agar supaya setiap lubang skrup itu benar-benar presisi berada pada posisinya. Kita kencangkan semuanya, setiap lubang yang sudah tersedia dengan skrup yang ada ya. Jangan lupa jangan terlalu kencang-kencang, pelan-pelan saja. Nah, setelah itu sudah siap mainboardnya, maka sekarang kita akan memasang power supply unit ya. Nah, pada casing ini kebetulan dia berada pada posisi bawah. Nah, casing-casing sekarang ini memang bentuknya seperti ini. Dia ada pada posisi bagian bawah. Kemudian setelah dia berada pada posisinya, kembali kita kencangkan secara menyilang keempat skrupnya, keempat murnya ya. Nah, ini boleh sedikit tenaga karena apa? Karena dia terbuat dari plat besi, jadi cukup kuat ya. Boleh kita kencangkan ya secara maksimal, dan setelah itu kita lanjutkan dengan bersiap memasang kabel-kabel penghubung antara PSU dengan mainboard, baik itu kabel power mainboard, kabel power CPU, kemudian kabel SATA, kemudian kabel audio, kabel USB ya, kabel RGB ya, dan kabel panel 1 ya. Pertama kita pasang terlebih dahulu yaitu kabel power 24 pin pada mainboard. Lalu kita lanjutkan dengan memasang kabel power pada CPU ya, dia biasanya paling pojok itu, agak sempit tempatnya. Kemudian kita pasang juga kabel USB 3.0 ya, pada posisinya pelan-pelan saja ya, kita pastikan sudah menancap dengan benar. Kemudian kita pasang kabel audionya, dia biasanya berada pada posisi bagian bawah mainboard. Kita lanjutkan dengan memasang kabel USB-nya, sama dia sebaris ya. Jadi kita perhatikan benar-benar dari manual booknya posisi kabel-kabel tersebut. Nah, ini adalah yang paling sulit biasanya, yaitu kabel panel 1 ya, terdiri dari kabel-kabel yang sangat kecil, yang sangat tipis. Dan kemudian kita pasang kabel SATA ya yang sudah tersedia. Nah, setelah selesai maka kita lanjutkan dengan memasang cooler fan ya. Cooler fan ini kita pasang pada bagian atas sebagai tambahan
Ya, ini adalah cooler fan opsional, sengaja kita pasang untuk menjadikan suhu di dalam PC kita agar lebih stabil dan lebih terjaga. Selanjutnya kita pasangkan kabel-kabel dari cooler fan tadi kepada kabel-kabel yang sudah tersedia. Jangan lupa kita kencangkan posisinya dan kita pastikan bahwa ia sudah terpasang dengan tepat dan benar, agar supaya nanti cooler fan ini bisa berfungsi secara normal dan secara maksimal. Berikutnya kita akan pasang harddisk 3,5 inch yang sudah disediakan bracketnya dari casing kita. Jangan lupa kita pasangkan keempat skrupnya dari depan ke belakang. Biasanya cukup kita pasangkan 4 skrup saja dan dia sudah cukup kencang. Setelah posisinya sudah terpasang semua, kita pasangkan bracket yang sudah terpasang harddisknya tersebut ke posisinya. Biasanya dia berada pada bagian bawah, tepat di depan daripada power supply unit. Ya, kita kencangkan dia, kita paskan posisinya ya. Apabila dia sudah pas, maka kemudian kita pasangkan langsung kabel SATA yang menghubungkan harddisk kepada mainboard. Persis di sebelah kabel SATA juga terdapat sebuah soket untuk kabel powernya. Ya, kita pasang dengan hati-hati ya. Apabila memang kesulitan karena memang tempatnya sempit dan gelap, kita memerlukan mungkin bantuan senter agar supaya terlihat jelas. Dan yang terakhir adalah kita pasangkan VGA card. VGA card ini tertancap di dalam slot PCI Express. Ya, setelah dia sudah berada pada posisinya, maka kita kencangkan skrupnya. Ya, pada proses kali ini kita kencangkan dengan sekencang-kencangnya dan juga kita kencangkan posisi tray-nya agar dia terkunci dengan rapat dan dengan baik. Nah, seluruh komponen dan peripheral sudah terpasang seluruhnya di mainboard dan di casing. Kita lihat dan kita teliti lagi apakah kabel-kabelnya sudah sempurna pada posisinya. Dan setelah ini kita akan bersiap untuk mengetes hidup daripada PC yang baru saja kita rakit. Namun kita terlebih dahulu kita rapikan manajemen kabelnya, kita ikat dengan baik agar supaya dia tidak terurai. Lalu setelah itu kita tutup bagian samping kirinya. Untuk sebelah kanannya sementara kita tidak tutup dulu karena nanti kita akan melihat apakah ada kendala atau tidak. Kita tekan tombol on dan ya, apabila sudah berputar semuanya, sudah hidup semuanya, sudah tampil di layar monitor, kipas-kipasnya sudah hidup, kemudian fan prosesornya sudah hidup, maka insya Allah berarti rakitan kita sudah berjalan dengan baik ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita memang tidak menampilkan bagaimana cara menginstal OS, operating system dan aplikasi, tapi insya Allah nanti insya Allah akan kita laksanakan pada pertemuan berikutnya, yaitu tutorial untuk menginstal operating system dan aplikasi lainnya. Demikian tutorial perakitan PC kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah disajikan, apa yang telah ditampilkan dalam video tutorial ini bisa menambah wawasan baru untuk kalian semua. Dan saya berharap apa yang telah kalian tonton ini bisa menjadi wawasan baru dan bisa memotivasi kalian untuk bisa merakit PC sendiri. Apabila kalian ada rezeki, jangan habiskan untuk membeli gadget-gadget yang mahal, tapi belilah PC dengan merakitnya sendiri untuk menambah keterampilan kalian. Dan dalam masa pandemi ini, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dengan kita bisa menambah skill, terutama dalam pembuatan konten-konten kreatif berbasis video editing dan video grafis lainnya. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat untuk kalian semua. Jaga terus kesehatan, selalu bersemangat dan terus rajin belajar. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.